لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Alhamdulillah, setelah kita memasuki puasa yang ke-29 dengan keadaan sehat, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmatnya dari kita lahir sampai sekarang ini. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah kita akan mengadakan talkshow yang mana pada pagi hari ini akan bertemakan tentang refleksi Idul Fitri, optimalisasi potensi umat menuju prestasi gemilang belajar dari tragedi Timur Tengah, yang mana akan diperjelas oleh beliau Bapak Kiai Dr. Jamal Muhammad Asmani, yang mana beliau adalah lulusan dari Matlabul Falaq dan juga beliau adalah dosen dari Institut Pesantren Matlabul Falaq. Juga beliau menjadi pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Jogja bin Ahli Wakasmiti. Dan saya sebagai moderator akan membawakan acara ini dengan berbagai pertanyaan dari santri-santri, santriwan dan santriwati yang mana akan dikupas tuntas oleh beliau tentang keadaan tema tadi. Yang dari saya pertama yaitu pertanyaannya, apa sih esensi Idul Fitri bagi umat Islam? Dan pertanyaan keduanya yaitu, di tengah tragedi agresi Amerika dan Israel ke Iran, apa yang kita bisa petik dari kejadian tersebut? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang akan kita bahas, tapi dua hal ini akan kita perjelas oleh beliau Bapak Kiai Dr. Jamal Muhammad Asmani. Waktu dan tempat saya tentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wa manfaat. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para kader-kader masa depan Islam, kader-kader masa depan bangsa yang saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, ini adalah ending pada Ramadan 1447. Ini sudah hari yang ke-29. Kita akan mengikuti keputusan pemerintah nanti sore, nanti malam, apakah hari ini terakhir kita berpuasa atau kita sempurnakan 30 hari sehingga lebaran kita nanti pada hari Sabtu semuanya kita ikut keputusan nanti pemerintah, sehingga kita menjalankan satu kaidah hukum hakim ilzam wa yaqul khilaf. Keputusan pemerintah adalah mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat. Para pemirsa yang berbahagia, Idul Fitri yang segera akan kita rayakan punya makna kembali kepada Fitri. Fitri menurut Imam Ali Ash-Shaburi dalam kitab Minhajus Sunnah Dirasah Qur'aniyah wa Adabiyah. Artinya Fitri adalah al-ma'il ilal haq. Kullu mawludin yuladu 'ala fitrah ay 'ala al-ma'il ilal haq, cenderung condong kepada kebenaran. Idul Fitri berarti kembalinya jiwa umat Islam menuju kebenaran sejati
yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hadis yang menunjukkan esensi ini, yaitu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengisi bulan Ramadan ini dengan berpuasa, tarawih, witir, tahajud, tadarus Al-Quran, zakat mal, zakat fitrah, semata-mata karena keimanan dia kepada Allah dan semata-mata hanya mencari ridho Allah, tidak mencari yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa yang sudah pernah dia lakukan di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika madrasah Ramadan ini kita isi dengan pengembangan ilmu, kita isi dengan tazkiyatun nafsi, pembersihan penyakit-penyakit jiwa, kemudian kita hiasi hati ini dengan zikrullah, mengingat kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka kita akan mampu membangun jiwa yang al-fitri, jiwa yang terpanggil untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah di muka bumi ini. Jiwa yang menerima kebenaran, jiwa yang ingin memperjuangkan kebenaran di lingkungannya dan di masyarakatnya, jiwa yang berani berkorban untuk tegaknya kebenaran di muka bumi ini. Sehingga kita memaknai Idul Fitri adalah satu kondisi jiwa dengan semangat yang baru, komitmen yang baru, totalitas jiwa itu untuk membumikan kebenaran, ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, baik secara individu maupun sosial kemasyarakatan dalam lingkup yang kecil sampai lingkup yang besar. Ada komitmen yang besar di kita, sebagaimana kita persembahkan di dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya hanya untuk Allah, semuanya hanya milik Allah, semuanya kita persembahkan untuk tegaknya sabilillah, i'la'i kalimatillah, tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Tentu saja agama Allah, di mana agama itu menegakkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kesetaraan, dan nilai-nilai keadilan, kebenaran yang diajarkan oleh ulama-ulama kita yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, dengan mencontoh pemikiran dan perilaku perjuangan ulama-ulama kita. Jadi Idul Fitri adalah kembali kepada kondisi jiwa yang condong kepada kebenaran, karena madrasah ruhaniyah Ramadan membentuk kita untuk punya akidah yang kuat, punya ilmu yang matang, punya jiwa yang bersih, yang dalam terminologi tasawuf itu ada 3 etape perjalanan manusia. Ada namanya takhalli, membuang sifat-sifat yang buruk, membuang sifat yang mazmumah seperti sombong, seperti angkuh, seperti anania, egoisme, merasa dirinya paling hebat, seperti sifat bakhil, sifat hasud, hikdu. Kemudian yang kedua, etapa kedua adalah tahalli, menghiasi jiwa kita dengan al-akhlak al-mahmudah, kesabaran, rasa syukur, santunan, ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong, membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah bersyariah, ukhuwah wataniyah, dan yang terakhir namanya tajalli. Ketika kita membangun mentalitas kita dengan akhlak yang mahmudah, maka
maka Allah akan turun dalam hati kita. Cahaya Allah akan menerangi kegelapan jiwa kita, sehingga kebeningan dan cahaya Allah yang ada di dalam jiwa kita menerangi jiwa kita dan menerangi jiwa hamba-hamba Allah di dalam keluarga kita, lingkungan kita dan bangsa kita. Sehingga disinilah esensi dari Idul Fitri, kita akan mencapai darajatul ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika cahaya Allah sudah masuk di dalam jiwa kita, maka di setiap gerak langkah kita akan melihat cahaya keagungan Allah, akan melihat pengawasan Allah. Tetapi yang paling penting adalah optimisme. Ketika kita bisa melihat Allah dengan basirah mata hati kita, ketika setiap saat kita diawasi Allah, maka di satu sisi kita merasa yakin dan optimis bahwa umat Islam harus menjadi umat yang pemenang, harus menjadi umat yang izzah, punya kemuliaan yang besar. Di sisi lain kita yakin bahwa pertolongan Allah sangat dekat kepada kita. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat dan camkan dari umat Islam, sesungguhnya pertolongan Allah, kemenangan yang dijanjikan Allah itu sangat dekat. Qarib, sangat dekat. Kata-kata qarib di dalam Al-Quran maknanya sangat dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika ada hamba-hamba yang bertanya tentang aku, jawab Muhammad, fa inni qarib. Aku Allah itu sangat dekat. Tidak dekat. Ini namanya sifat mubalaghah. Kita berarti fa'alun au fa'ul. Fa'ilun au fa'ilun au fa'ul. Jadi ini sangat dekat. Jadi ketika kita sudah mencapai tajalli, cahaya Allah masuk dalam jiwa kita, maka Allah sangat dekat dengan kita dan kita yakin, berani dan optimis tantangan umat Islam dalam bidang apapun bisa kita atasi dengan baik. Dalam konteks ini kita melihat hampir 2 pekan sejak tanggal 28 Februari sampai hari ini tanggal 19 Maret terjadi agresi yang luar biasa di satu kubu. Ada Iran diserang oleh Israel dan Amerika dengan dalih Iran ini berupaya untuk memproduksi senjata nuklir tanpa persetujuan dari badan dunia yaitu PBB, dengan sepihak Amerika dan Israel melakukan agresi brutal kepada negara Iran dan menewaskan para syuhada, khususnya pemimpin tertinggi Iran yaitu Sayyid Ayatullah Ali Khamenei. Ini menjadi pelajaran yang berharga kepada kita umat Islam bahwa kita sebagai Khalifatullah, mandataris Allah, pengganti Allah, pemimpin di muka bumi ini sedang menghadapi egoisme, kepongahan, kesombongan Amerika dan Israel bertindak tanpa persetujuan PBB dengan mengandalkan superioritasnya di bidang teknologi militer. Tetapi kita doakan semoga umat Islam khususnya yang ada di Iran mampu menghadapi agresi ini dengan berani, dengan optimis bahwa inna nasrallahi qarib. Kemenangan dan pertolongan Allah itu sangat dekat. Tetapi pelajaran kita umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia sebagai umat Islam mayoritas terbesar dunia ini, kita adalah fastabiqul khairat. Kita harus berlomba-lomba membangun prestasi yang gemilang dengan cara optimalisasi potensi yang kita miliki. Kita bayangkan negara kita ketika diserang Amerika misalnya, mampukah bertahan berapa hari, mampukah bertahan berapa minggu, mampukah bertahan berapa bulan. Maka kita umat
Islam mayoritas harus kita imbangi dengan kualitas. Ini menjadi pelajaran berharga. Musuh akan datang kapanpun. Jadi kemampuan intelijen kita, kemampuan cyber kita, kemampuan teknologi militer kita, dan itu semuanya pasti bersumber dari kualitas pendidikan kita. Kenapa Iran mampu mengimbangi superioritas Amerika yang kita lihat tak tertandingi di dunia, terutama di bidang militer. Di situ ada perang cyber, perang digital, di situ ada perang intelijen dengan berbagai macam inovasinya, karena pendidikan di Teheran, di Iran berkembang dengan dahsyat. Saya punya teman namanya Zuhairi Isrowi, sekarang menjadi duta besar di luar negeri Indonesia. Dia mengatakan di Iran itu pendidikannya yang pertama adalah tahfidzul Quran. Kader-kader kita pertama harus hafal Quran. Karena Quran adalah mab'ul ulum, Quran adalah masdarul ulum, Quran adalah sumber ilmu. Tidak sekedar dibaca, tapi menjadi sumber iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah orang itu hafal Quran, kata teman saya Zuhairi Isrowi itu, kemudian ketika di bulan itu belajar dua bahasa asing, Arab dan Inggris. Jadi setelah hafal Quran, anak-anak di Iran itu kemudian harus bisa menguasai Arabic dan English, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena dua bahasa ini adalah dua bahasa komunikasi internasional, dua bahasa komunikasi global, dua bahasa ilmu. Setelah hafal Quran, kemudian menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris, kemudian kata teman saya Zuhairi Isrowi itu, mereka dibawa ke perpustakaan. Kemudian mereka harus ke perpustakaan, harus membaca ilmu, kitab, majalah, jurnal, apapun itu dengan dua bahasa ini, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Terserah mereka mau jadi apa, tapi mereka sudah hafizul Quran, mereka sudah menguasai bahasa Arab dan Inggris, mereka harus suka dunia baca. Harus membaca semua literatur yang ada di perpustakaan itu dengan koleksi literatur yang dahsyat yang ada di Iran. Mereka akan membaca ilmu dari Barat, Eropa, Asia. Karena dengan menguasai dua bahasa ini, Arab dan Inggris, maka tak terbayangkan bagaimana khazanah keilmuan ini bisa dibaca, diolah. Dan kita lihat sekarang Iran menampilkan rudal-rudal yang dahsyat, inovasi, drone-drone, ada Khaybar, ada Sijil, ada Fatah, sehingga penangkal-penangkal rudal yang ada di Iran, yang ada di Israel, yang kata orang itu sulit tertandingi, bisa ditembus oleh rudal Iran dengan melewati berbagai negara belum sampai ke Israel. Ini bukti bahwa pendidikan di Iran itu sangat maju. Al-Quran menjadi basis pengetahuan dengan dihafal, bahasa Arab dan Inggris menjadi instrumen, menjadi al-wasail. Jika mereka digulung mentah, dididik dengan keras, karena mereka harus membaca bahasa Arab, bahasa Inggris di perpustakaan. Inilah pelajaran berharga kita bahwa anak muda, generasi muda harus mengambil peran yang besar di masa depan. Saya itu. Terima kasih atas penjelasannya. Saya dilanjutkan pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya.
Dia dari kalangan perempuan. Kalau ada pertanyaan. Pak, saya ingin bertanya, sebagai perempuan apa yang harus dilakukan di tengah persoalan di dunia ini? Saya ingin bertanya, bagaimana cara umat Islam bisa beri catatan pada pernikahan orang tua? Ya, saya ulas kembali dari pertanyaan Anda. Yaitu yang pertama yaitu sebagai kader NU langkah apa yang harus kita lakukan. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu apa peran perempuan ini di tengah agresi perang dunia yang kedua. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana umat Islam menjadi pemenang dalam percaturan dunia ini. Penjelasan yang akan dijelaskan oleh beliau Bapak Desi Dr. Samuel Muhammad Aku semoga mengatakan. Sebelum saya menjawab pertanyaan khususnya Mas Abdullah, mari kita inginkan semangat dulu ulama, ya. Ya, kita sama-sama menyanyikan lagu Subul Watan. Tangannya satu terkepak, oke? Ada, oke? Aduh, itu harus bisa. Satu, dua, ya. Ya, watan, jalan watan, jalan watan. Subul Watan minal iman, wala takun minal iman. Inhaqu adal watan, jalan watan, jalan watan, jalan watan. Subul Watan minal iman, wala takun minal iman. Inhaqu adal watan. Indonesia biladi anta unwanul faqama kullu man ya'rika yawman tami hayyal qahimana kullu man ya'rika yawman tami hayyal qahimana pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji sahabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu. Siapa kita? NKRI Pancasila Jaya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Siapa kita? NKRI Pancasila
Nahdlatul Ulama itu spiritnya menggabungkan antara ukhuwah Islamiyah. Kita punya akidah yang kuat. Kedua, Islam ukhuwah wataniyah. Kita punya semangat nasionalisme. Yang ketiga, ukhuwah bersyariah insaniyah. Kita punya semangat untuk membangun peradaban dunia yang humanis, toleran, moderat, dan berkeadilan. Ukhuwah insaniyah bersyariah. Pertanyaan Mas Abdullah, apa langkah kader Nahdlatul Ulama? Yang pertama, Anda harus segera sadar bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Ada problem kemiskinan, ada problem ketimpangan, dan yang paling kasat mata adalah ketidakadilan. Dalam politik global ada namanya standar ganda. Kita semuanya tahu bahwa Israel sedang juga memproduksi nuklir, tetapi karena dia adalah teman dekatnya Amerika dilindungi. Sementara negara-negara Islam dunia, semua negara Islam yang baru punya kekuatan besar adalah Iran. Tidak boleh ada negara Islam yang maju, terutama di bidang teknologi militer, karena membahayakan dominasi mereka. Tidak boleh negara Iran bangkit, tidak boleh memproduksi nuklir meskipun Iran membantah. Nuklir Iran adalah untuk pengembangan industri, pengembangan ekonomi, bukan untuk militer. Jadi di dunia ini standar ganda. Kalau dengan teman dilindungi, tetapi kalau dengan lawan sedikit saja akan dihancurkan. Kalau kita tahu bahwa dunia ini tidak baik-baik saja, maka kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW harus tampil di depan. Sebagaimana sabda firman Allah, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kita punya tugas adaul amanah ala ahli. Yang kedua, menegakkan hukum dengan adil. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada yang dilindungi, dan tidak boleh ada ketidakadilan yang berbasis agama. Oleh karena itu, kita KDNO harus sadar bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, langkah yang kedua, Mas Abdullah, cepat Anda ketahui apa bakat terbesar Anda, apa yang bisa Anda kembangkan dari bakat Anda. Temukan sejak dini, deteksi dini. Saya punya bidang di sini dan serius menekuni bidang itu. Di profesional dan menjadi di sini. Dalam bahasa Arab, man tabahara bi ilmin wahidin uhtudiya bihi ila sa'iril ulum. Barang siapa yang menguasai secara mendalam satu disiplin ilmu, maka Allah akan menunjukkan, maka dia akan ditunjukkan Allah untuk menguasai semua fal ilmu. Kalau Anda ingin menjadi ahli tafsir seperti Al-Habib bersiap dalam tafsir itu, sehingga Anda akan ditunjukkan untuk menguasai fikih, hadis, tauhid dan lain-lain. Jika Anda punya bidang teknologi, komputer dan lain-lain, maka dalam Anda akan ditunjukkan kepada fan-fan cabang-cabang yang lain. Maka bahar fi ilmin wahidin uhtudiya bihi ila sa'iril ulum. Jadi yang tugas yang kedua tabakur fi ilmin wahid. Kata Kiai Ali Muhammad dalam salah satu forum beliau mengatakan, ma ja'alallahu lirajulin ma ja'alallahu min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan orang itu punya dua hati. Jadi artinya apa? Dalam satu waktu kita harus tahassus di fannin wahid. Karena tidak, hati kita hanya satu. Ini firman Allah, maja'allahu dijauh. Jadi tidak ada dua hati. Jadi orang santri harus tahassus dalam satu waktu. Satu tahassus saja, jangan banyak-banyak. Tahassus di bidang fikih misalnya, tahassus di bidang akhlak,
takhasus di bidang Al-Quran. Ini harus betul-betul mendalam, karena tabakur itu mendalami ilmu laksana lautan. Kata ta'limul muta'alim fa'alla fa innal ilma zaitun li ahlihi wa fadlun wa udwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Jadi setiap hari kita harus mengembangkan ilmu. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi. Setiap hari membaca Al-Quran, membaca tafsir, sehingga kita pada level wasbah fi buhuril fawaid. Kamu harus mengarungi lautan ilmu. Dari lautan ilmu akan lahir mutiara-mutiara yang luar biasa. Yang Allah Ta'ala itu lazzatul ilmi fawqa kulli ladzah. Kita akan menemukan kelezatan ilmu di atas kelezatan yang lain. Kelezatan membaca di atas kelezatan pegang hati. Kelezatan membaca buku, menikmati pemikiran besar di atas kelezatan smoking dan drinking coffee. Tantangan bagi santri. Pertanyaan dari saudari Zaskia, bagaimana kaum perempuan? Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, pengasuh pondok pesantren Lirboyo, dawuh an-nisa imadul bilad. Idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan adalah tiang negara. Jika berkualitas, kompetitif, unggul, berprestasi seorang perempuan, maka pasti bangsa itu akan bangkit, maju. Wa idza fasadat, ketika hancur moralitas dan ilmu perempuan, tidak ada moralitas agama, tidak ada prestasi yang ditelurkan oleh perempuan, fasadal bilad, maka akan hancur negara ini. Maka jauhnya Bayi Anwar Mansur itu bisa kita lihat di Iran. Ternyata pasukan-pasukan di Iran banyak diisi oleh kaum perempuan yang menguasai teknologi. Jadi yang mengatur teknologi, menembak rudal itu semuanya dalam satu komando. Itu kebanyakan adalah kaum perempuan yang kita bisa lihat di media sosial, kita bisa cek di YouTube, di Google, di AI. Jadi kaum perempuan di Iran itu menjadi salah satu penyangga kebangkitan negara. Jadi apa yang harus dilakukan kaum perempuan? Nah, perempuan harus punya potensi dan berpartisipasi aktif dalam percaturan dunia ini. Karena An-Nisa imadul bilad. Generasi yang berkualitas lahir dari seorang ibu yang berkualitas. Dan ibu yang berkualitas akan lahir tunas-tunas Indonesia dan dunia yang berkualitas. Di Iran misalnya, kenapa anak itu bisa hafal Quran sejak usia dini? Tidak lepas dari peran seorang ibu. Al-Ummu Madrasatul Walad. Ibu adalah madrasahnya anak, madrasah yang pertama. Jika ibu itu berkualitas, soluhal bilad atau soluhal usra, keluarga itu akan kompetitif. Pertanyaan yang terakhir dari Mbak Sinta, bagaimana umat Islam itu menjadi pemenang? Ini adalah refleksi bersama kita umat Islam dalam rangka menyambut Idul Fitri 1440 Hijriah. Langkah umat Islam yang pertama, para pemirsa, adalah tasdidul akidah, revitalisasi akidah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, pertama adalah tasdidul akidah. Kita harus memperbaharui akidah kita. Benarkah kita itu umat Islam? Kalau kita benar umat Islam, harus berani Rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Tuhanku yang aku sembah, yang aku ikuti perintah, yang aku cegah larangannya hanya Allah. Tidak ada Tuhan
yang namanya Amerika, tidak ada Tuhan yang namanya Israel. Rabbuna Allah. Perintah Allah dan Rasulnya ini yang pertama. Salah satu perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada pemerintah karena memang perintah Allah, kita taat kepada pemerintah, malah yu'mar bil maksiat, pada kita tidak diperintah kepada kemaksiatan. Jadi tasdidul akidah, kita harus punya akidah yang kuat menghadapi kelompok-kelompok yang ingin menang sendiri, menjajah kita dari sisi mental dan akidah. Kita harus tasdidul akidah bahwa Tuhan kita hanya Allah yang boleh kita sembah, kita ikuti perintahnya, kita akui eksistensinya hanya Allah, sehingga kita ada keberanian. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan milik Allah, Rasul dan umat Islam. Ini yang pertama, tasdidul akidah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaikah. Allah akan menurunkan malaikat, dan ketika malaikat itu turun, maka wa abshiru alla takhafu wa la tahzanu. Kita tidak khawatir dan kita tidak susah. Inilah mentalitas pemenang, mentalitas pendidikan yang ditanam oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga meskipun mayoritas ketika itu masih kafir, orang Islam minoritas, tapi ada spirit perjuangan yang luar biasa. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Banyak kelompok minoritas mampu mengalahkan kelompok mayoritas. Jangan dibalik, kita mayoritas kalah dengan minoritas. Kita mestinya harus menjadi minoritas yang kreatif. Kita harus menjadi kelompok yang punya kekuatan yang satu. Yang kedua, Mbak Sinta, supaya umat Islam ini menjadi pemenang, lagi-lagi kembali kepada Mas Abu, kita harus punya kader-kader yang kuat. Saya sering mencontohkan, itulah klub-klub sepak bola yang ternama. Ada namanya Real Madrid, ada namanya Barcelona, ada namanya MU, Arsenal, dan lain-lain. Mereka punya pemain utama dan pemain cadangan. Pemain cadangan itu kelasnya juga kelas dunia, tidak hanya kelas amatir. Ada pemain utama dan ada pemain cadangan. Dan di bawah kompetisi utama itu ada kompetisi level A, level B. Di bawahnya. Jadi perjalanan itu dinamis. Setiap kader itu bisa mengaktualisasi potensinya. Setiap kader itu bisa menampilkan kemampuan the best performance, kemampuan terbaik. Kemudian pada saat dia menjadi pemain utama, maka sudah ada persiapan mental, persiapan teknis, kompetensi, dan lain-lain. Jadi yang kedua, kita harus menyiapkan kader-kader penerus yang lebih baik daripada kader ini. Ini yang penting. Jangan sampai kader masa depan lebih jelek daripada kader sekarang. Dan sebagaimana jawabnya Ibnu Malik, wa ma yalil mudhafa ya'til qalaba anhum fil i'radi ila tahum. Kader sekarang harus mampu mengganti peran. Kader yang akan datang anda ini harus mampu menjadi kader penerus, menggantikan kader-kader yang sekarang berkiprah. Yang penting adalah tetap menghargai jasa-jasa terdahulu, sebagaimana kata Alfiyah, wa bisa hadizul tabdila mustajibul sana'iyal jamila. Allah yang berbicara wafirah liwalahu bidaratil akhirah. Jadi kita menampilkan kemampuan terbaik dengan belajar, dengan mengapresiasi, menghargai ulama-ulama, jasa-jasa ulama dahulu. Yang terakhir, supaya umat Islam menjadi pemenang, the winner in this competition, adalah ibda' binafsi. Mulai dari kita sendiri.
Yang langka bagi umat Islam sekarang adalah good model, keteladanan. Katanya harus membaca, harus ada yang membaca, harus ada yang memulai membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadilah teladan-teladan di lingkungan kita masing-masing. Katanya umat Islam harus menghafalkan Quran. Jadilah penghafal Al-Quran yang baik. Katanya umat Islam harus kreatif. Jadilah umat Islam yang kreatif, inovatif. Katanya harus fastabiqul khairat. Jadilah umat Islam yang berlomba-lomba menggerakkan kebaikan di lingkungan kita masing-masing. Karena yang paling mahal di negeri ini, yang paling mahal pada umat Islam adalah wa inna lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Bukan mau'izah hasanah. Yang mahal adalah uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi masing-masing kita harus berlomba-lomba menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik. Tidak dinafsik mulai dari diri kita sendiri. Karena apa yang kita lakukan akan dilihat, dinilai, dan dicontoh oleh orang lain secara bertahap. Kata umumnya umat Islam di akhir bulan Ramadan harus menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Nanti ketika malam Idul Fitri, kata Nabi, kita harus waliyukabbirullaha ala ma hadakum, saja membaca takbir. Kata Bapak Imam yang terakhir, wala'allakum tashkurun, memperbanyak syukur. Katanya Bapak Imam uji mayoran. Jadi kita kayak di masjid Surabaya Anam kita siapkan menu yang enak ketika malam takbir. Cocok sama daunnya Mahmud. Waliyukabbirullaha ma'ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Jadi kita harus menjadi contoh. Jangan kami malam Idul Fitri kita gunakan untuk bermaksiat. Karena barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan ibadah, insya Allah matinya tidak suul khatimah. Allahumma amin. Minimal dia melakukan sholat 2 rakaat. Apa itu sholat witir, apa itu sholat tasbih, apa itu sholat taubat dan lain-lain. Jadi hindari ucapan dan perilaku yang maksiat, yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Salah satunya adalah la dharara wa la dirar. Ad-dhararu yuzal. Jangan sampai membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Karena ad-dhararu yuzal, kata ulama, setiap bahaya fisik, bahaya psikis, bahaya akidah, apapun bahaya itu harus dihilangkan. Para pemirsa yang berbahagia, kesimpulan utama dari Idul Fitri 1447 ini, mari kita memperbaharui akidah kita, mari kita kembangkan ilmu kita, mari kita bangun bangsa kita dengan ilmu dan moral, dengan prestasi yang dibilang sehingga Indonesia yang kita cintai ini, umat Islam yang kita cintai ini bisa menjadi khairul ummah ukhrijat linnas, menjadi the best people, menjadi masyarakat terbaik yang dilahirkan Allah di muka bumi dengan prestasi-prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita gunakan untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan dalam rangka mewujudkan visi besar kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita mengikuti perintah Allah dan Rasulullah Muhammad SAW untuk memberikan rahmat, kasih dan sayang di muka bumi ini. Tidak dengan menyerang negara lain, tidak dengan menyerang, membunuh anak-anak, tidak dengan menghancurkan kedaulatan bangsa, tapi kita ingin menjadi rahmat lil alamin. Semoga umat Islam dan khususnya kader-kader muda dan ulama menyadari tantangan ini, kemudian fastabiqul khairat, berlomba-lomba meningkatkan potensi dan kompetensi
gali potensi semaksimal mungkin sehingga akan ditunjukkan Allah jalan-jalan kesuksesan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang sungguh-sungguh totalitas menggerakkan kemampuannya, mengembangkan potensinya, lanahdiyannahum subulana. Jadi dalam taufik dan non taufik pasti akan tunjukkan jalan-jalan kami. Tidak hanya mufrad, tapi jamak taksir. Lanahdiyannahum subulan. Asubul huwa jamus sabil. Jadi kalau kita sungguh-sungguh akan dibuka Allah jalan susah. A, B, C, D. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan kalau kita sudah sukses, kita harus menjadi orang yang muhsin, orang yang selalu memperbaiki diri dan orang lain, menebarkan kemanfaatan dan keberkahan bagi diri keluarga dan masyarakat kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berikan banyak terima kasih kepada beliau. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita dan khususnya bagi